Selamat pagi, Selamat Tribuners. pagi, Tribuners. Hai. Agak kikuk pasti Agak awal. kikuk ya. Ini, aku juga baru muncul lagi di studio ini sih. Udah berapa lama kira-kira? Nggak berapa lama. Nggak lama juga, Sebenarnya kan? berkeliaran di luar. Tapi ya ini ada yang baru. Bener. Karena aku ditemenin sama Mas Ardi. Udah jadi panggil Mas A aja. Biar mesra. Ini aku dikelilingi oleh cowok-cowok cakep nih. Wih. Berasa jadi jomblo langsung ya. Oke. Tribuners ya. Seperti yang udah kita soundingkan hari ini, pagi ini masih pagi, masih seger dong harusnya. Masih ada kopi dong di mejanya ya. Boleh, enak banget kopi-kopi Sambil dengerin pagi. kita nih, sambil Bener. lihat kita. Ada siapa di studio kita? Hari ini kita akan kedatangan bapak-bapak yang sangat selamat pagi bapak. Kita kedatangan ada Pak Mulyadi, ya ini dari Kepala PT Jasara Harja cabang Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Semangat Hari Pahlawan. Oke, oh benar 10 Ya, November ini 10 ya. November bertepatan sama Hari Pahlawan ya. Benar-benar. Dan Tetap tentunya semangat. datang data juga ada Dr. Lagat Paroha Patar Sia. Dokter ya? Dokter ya. Wih. Dulu saya agak sungkan kalau ngomong sama dokter. Banyak loh gelarnya. Ada SE, MH, aduh kayak masih panjang lagi deh kayaknya. Ini adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri. Selamat Selamat pagi, datang Bapak Pak. dan selamat pagi. Pagi Mas Ardi, pagi Mbak Dita. Sehat, Tribuners, selamat pagi. Wih, ini semangat nih. banget ya. Jokeria bikin kita semangat ya. Semangat Suka banget ya. deh kayak gini Aku nih. seneng nih kayak gini. Masih pagi kita masih Pagi, harus. segar nih ya. Apalagi semangat Hari Pahlawan. Iya, Aduh, benar. kayak lebih berlimpah-limpah gitu ya. Betul. Iya mudah-mudahan yang penting kita sehat juga gitu ya. Karena kadang-kadang sehat itu sekarang udah kayak doa antara kita dan kita. Dulu kan kayak cuma basa-basi gak sih? Iya sih. Sehat-sehat ya, Iya, sehat-sehat sekarang ya. enggak ya, bener-bener Sekarang doa kayak ya. udah, oh iya terima kasih Bang udah didoain gitu ya. Ini kita pagi ini mau ngomongin Jasara Harja bukan asuransi biasa. Kenapa sih? Apa hubungannya Jasara Harja sama asuransi? Maksudnya emang Jasara Harja asuransi? Maksudnya gimana nih Pak kaitannya nih? Jadi selamat pagi Tribuners semua, Pak, Mbak Nita, Ya. Mas Ardi, Pak Lagat. Alhamdulillah hari ini kita bisa cuap-cuap di sini ya. Betul. Ngopi-ngopi di sini. Saya terima kasih udah diundang ke sini membawa semangat pahlawan. Hari ini temanya adalah pahlawanku, inspirasiku. Wih, pahlawanku inspirasiku. Nah, terkait tadi pertanyaan Mbak Nita bahwa Jasara Harja ini adalah asuransi yang luar biasa. Kenapa asuransi luar biasa? Karena menjamin perlindungan kecelakaan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan warga negara asing. Seluruh. Nah, seluruh. Oke, tidak mau pandang bulu ya. Tidak- Semuanya Tidak dihajar. pandang bulu. Begitu ada kecelakaan masuk ruang lingkup Jasara Harja, kita langsung proaktif. Oke. Nah, Waduh. Budaya layanan kami itu ada prime. Oke. P-nya itu proaktif, ramah, ikhlas, mudah, empati. Oh. Prime ya. Wih. Kalau semua dijalankan dengan ikhlas semuanya akan lancar. Oh, sih. iya. Wih. Aduh enak banget ya. Ini juga mumpung ada kepala ombudsman ya, kepala perwakilan ombudsman Kepri, ini mau bertanya nih Pak. Sebenarnya kalau perannya si ombudsman sendiri untuk Jasara Harja ya maksudnya, ini apa nih Pak? Ya, jadi kami mengawasi tidak hanya Jasara Harja ya. Eh, terkait dengan topik kita hari ini, kita ingin merubah stigma yang ada di masyarakat bahwa pelayanan Jasara Harja itu rumit, ribet, lemot, kan gitu kan? Aduh. Iya. Nah ini kita harus rubah nih. Ini nih mindset yang Ya, salah nih. kita ulik di sini. Contohnya gini, dulu kalau udah kecelakaan bingung mau ngurus kemana. Nah sekarang Jasara Harja mudah, ya bisa telepon, bisa online, dan langsung ditangani di cover pelayanan terkait dengan korban kecelakaan. Ini menarik ini loh. Jadi Jasara Harja sekarang sudah mereformasi pelayanannya sedemikian rupa. Cuman satu saja tanda lapor ke polisi yang kecelakaan. Semuanya nanti akan diuruskan oleh Jasara Harja. Oh jadi sebenarnya inovasinya udah diperbaharui ya Pak. Ya, kalau kami punya tagline itu Anda kecelakaan silahkan melapor, selanjutnya kami yang bekerja. Wih, ini tagline-nya ya. Enak banget ya kayak gitu ya. Yang penting tadi ada surat tanda dari polisi. Ya, jadi syarat utamanya laporan kepolisian. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa kami Jasara Harja ini adalah diberikan amanah oleh pemerintah melalui dua undang-undang, Undang-Undang 33 tahun 64 dan 34 tahun 64. Pertama, melindungi kecelakaan alat angkutan penumpang umum, darat, laut, udara. Ya, kalau misalnya ada kecelakaan di angkutan umum,
yang plat kuning tuh. Nah, itu kita jamin penumpang dan sopirnya, krunya. Kemudian juga di angkutan laut, masyarakat Kepri ke Pinang ya, ke pulau-pulau mana, ketika itu operatornya itu sudah MOU sama Jasara Harja, begitu ada kecelakaan dengan penumpang dan krunya kita jamin. Kemudian juga begitu dengan pesawat udara. Mungkin Tribun North yang kemarin ada Lion ya, ada beberapa kecelakaan pesawat, itu semua kita dalam berikan santunan Jasara Harja. Nah, begitu yang kedua adalah kecelakaan ditabrak di jalan raya. Nah, itu undang-undang ditabrak 34. ya Pak. Jadi setiap orang yang ditabrak di jalan raya yang bukan menjadi penyebab kecelakaan itu ada santunan dari Jasara Harja. Ini saya penasaran ya, jadi dua tugas. Jadi pertama santunan di darat, laut, udara, dan di jalan raya. Berarti sebenarnya di covernya ada yang udara, laut, dan darat juga ya Pak. Semuanya 3 elemen ya. Iya. Langsung semua baik termasuk ditabrak angkutan dan juga umum, ditabrak. maksudnya angkot gitu. Angkot. Jadi angkot ini kita penumpang angkutan umum kota ini diberikan spesialisasi di sebelah fungsi sosial kita. Jadi penumpang itu kita nggak pungut premi, tidak bayar premi, tapi ketika terjadi kecelakaan, contoh di Batam ya, jadi di Batam ini karena dia masih lingkup dalam kota, itu penumpangnya nggak bayar. Tapi ketika terjadi kecelakaan, haknya sama dengan yang bayar. Ini nih baru ada tahu. hal-hal. Harus lebih belajar tahu ngulik lagi. Iya. Itu dia Mas Ardi, kami memastikan masyarakat mendapatkan haknya tersebut. Ya. Jadi di sini ombudsman sendiri memang mengawasi. Kami punya pengalaman lah, mungkin personal lah seperti itu. Ada keluarga yang keluarganya mengalami kecelakaan, mereka kebingungan ini, urus kemana? Ya, kemudian setelah diurus pun ini tidak ada langsung cepat ditanganin. Dan setelah meninggal juga ini proses santunannya ini bisa sampai Berbulan-bulan. Stigma itu sekarang sudah Berubah ya. Nah, makanya saya setuju sekali apa yang disebut oleh Pak Mul bahwa pelayanan Jasara Harja bukan biasa, bukan asuransi biasa. Karena memang ada proaktif negara di sana melalui PT Jasara Harja. PT Jasara Harja. Jadi ada kepastian pelayanan dan ada kepastian hak masyarakat mendapatkannya. Itu yang paling penting. Kami memastikan itu, mengawasi itu. Mengawasi itu ya. Berarti warga negara Indonesia pasti punya hak di hampir semua atau semua. Sama haknya seperti tadi Pak Mul katakan kan, peristiwa yang terjadi warga Indonesia, warga negara asing diberikan haknya. Oke. Tapi kan ini selama ini Pak, mungkin orang berpikir gini, Jasara Harja asuransi, kita tahu kalau asuransi pasti bayar premi gitu. Nah, di kapan kita bayarnya sebenarnya? Ya kan, kok kita bisa di cover gitu. Jadi bayarnya itu Mbak Nita, waktu misalnya tadi angkutan umum, waktu beli tiket ya. Kalau misalnya tadi dari Batam ke Pinang atau Pinang ke ini, itu di dalam bayar ongkos itu, misalnya tarifnya 50.000 itu udah include di situ. Satu kali jalan bayarnya Rp2.000. Sama dengan pesawat udara. Pesawat udara juga seperti itu. Beli bayar tiket dari Jakarta ke Batam atau kemana seluruh Indonesia, itu ada premi di situ. Itu 5.000. Udah include situ. Nah, ketika terjadi apa-apa dengan alat angkutan penumpang umum itu, semua penumpang dan kru kita berikan santunan. Nah, kalau di jalan, yang penting yang disampaikan tadi Pak Ketua Ombudsman bahwa ada laporan polisi, selanjutnya kami bekerja.